Nomor 31, rumah Anda dibongkar karena proyek pembaruan perkotaan. Semua orang lain di daerah Anda telah mengambil kompensasi dan telah pindah. Maka Anda A. menunggu sampai pemerintah memindahkan Anda dengan paksa. B. mengambil kompensasi sebanyak yang Anda bisa, kemudian pindah dari sana. C. pergi memenuhi pemerintah dan memprotes hal tersebut. D. tetap tidak mau pindah walaupun diberikan kompensasi besar. E. menerima kompensasi dan berpindah karena hal tersebut merupakan bentuk dari ikut sertanya dalam membangun negara. Oke, ini tentu saja yang dinilai adalah tentang nasionalisme kita ya. Nasionalisme. Yang namanya ASN ya, itu harus selalu mendukung program pemerintah, tidak boleh melawan ya pemerintah. Oke, yang paling buruk berarti yang mana? Yang C ya, pergi menemui pemerintah dan memprotes hal tersebut. Ini jelas negatif. Yang D juga negatif ya, tetap tidak mau pindah walaupun diberikan kompensasi yang besar. Ini bukan ASN yang baik. Atau yang mana yang buruk lagi? Yang A juga buruk ya, ini juga C karena harus dipaksa. Sekarang yang B, mengambil kompensasi sebanyak yang Anda bisa, kemudian pindah dari sana. Ini baik, tapi ada kata mencari kompensasi sebanyak yang Anda bisa. Ini baik tapi ada negatifnya gitu ya. Jadi saya berikan plus minus. Yang E, menerima kompensasi dan berpindah karena hal tersebut merupakan bentuk dari ikut sertanya dalam membangun negara. Nah, ini yang positif ya, ikut dalam pembangunan negara kita. Berarti yang poinnya 5 yang E, yang poinnya 4 itu yang B. Oke. Soal nomor 32, Anda membeli rumah tua yang memerlukan banyak renovasi. Renovasi itu sama dengan perbaikan. Oke. Yang A, mengerjakannya dalam beberapa bulan, kemudian hilang antusiasme Anda. B, menyelesaikannya walaupun butuh berbulan-bulan kerja keras. C, tidak pernah benar-benar meneruskan untuk memperbaiki yang tidak perlu. D, tidak memperbaikinya dan membiarkannya tetap seperti itu. E, memborongkan perbaikan rumah tersebut karena Anda tidak mau repot. Oke, di sini adalah intinya menyelesaikan masalah sampai tuntas. Jangan sampai masalah itu selesainya cuma nanggung ya, sampai tuntas. Masalah di sini cuma ada rumah tua dan perlu direnovasi saja kan gitu masalahnya. Yang A, mengerjakannya dalam beberapa bulan kemudian hilang antusiasme. Antusiasme ini adalah semangat. Hilang semangatnya dalam beberapa bulan, berarti A ini orangnya mudah bosan. Ini negatif ya. Yang B, menyelesaikannya walaupun butuh berbulan-bulan kerja keras. Ini positif, tidak mudah menyerah. Yang C, tidak pernah benar-benar meneruskan untuk memperbaiki yang tidak perlu. Ini juga negatif ya. Tidak pernah benar-benar berarti kan hanya setengah-setengah. Yang D, tidak memperbaikinya dan membiarkannya tetap seperti itu. Ini tidak menyelesaikan masalah. Yang E, memborongkan perbaikan rumah tersebut karena Anda tidak mau repot. Ini positif. Yang E ini positif karena belum tentu kita itu ahli dalam melakukan perbaikan. Oke ya, berarti ini yang paling bagus poinnya itu yang B ini 5, yang E ini 4. Nah, seperti ini. Soal nomor 33, Anda memulai dengan pekerjaan baru dan mengetahui bahwa pendahuluan Anda telah meninggalkan segala sesuatu dalam keadaan kacau. Maka
A. Pergi ke atasan dan mengeluh tentang masalah yang ditinggalkan pendahulu Anda. B. Mencoba untuk menyelesaikan kekacauan tersebut dengan kesal. C. Memberitahu semua orang bahwa pendahuluan dan meninggalkan kekacauan dalam pekerjaannya. E. Bekerja terus-menerus sampai Anda mendapati pekerjaan tersebut dalam keadaan beres. E. Membiarkan saja kekacauan tersebut dan mengerjakan bagian yang harus Anda kerjakan. Oke, jadi ini kan kisahnya sederhana ya. Ada pendahulu, entah dia itu pensiun, entah dia itu mutasi atau pindah gitu ya. Nah, dia memberikan sebuah masalah pada Anda yang menggantikan. Bagaimana tindakan yang tepat, kan begitu ya. Oke, yang A. Pergi ke atasan dan mengeluh tentang masalah yang ditinggalkan pendahulu Anda. Ini negatif karena langsung mengeluh, belum mencoba dulu. Ini menunjukkan bahwa tidak memiliki semangat untuk berusaha. Yang B. Mencoba untuk menyelesaikan kekacauan tersebut dengan kesal. Ada kata kesal, ini negatif ya kata-katanya. Meskipun di depan bagus, di belakangnya kurang bagus. Berikan negatif saja. Yang C. Memberitahu semua orang bahwa pendahuluan dan meninggalkan kekacauan dalam pekerjaannya. Ini malah menyebarkan aib. Jelas ini negatif. Yang D. Bekerja terus-menerus sampai Anda mendapati pekerjaan tersebut dalam keadaan beres. Ini positif ya. Tanggung jawab meskipun itu bukan pekerjaan Anda di awal, tetapi sekarang menjadi pekerjaan Anda, kan begitu. Yang E. Membiarkan saja kekacauan tersebut dan mengerjakan bagian yang harus Anda kerjakan. Ini negatif. Karena yang kacau itu juga bagian Anda karena peninggalan dari pendahulu. Kan seperti itu. Jadi yang nilainya paling tinggi itu yang D. Oke ya. Soal nomor 34, Anda belajar mengemudi, tetapi setelah beberapa jam belajar Anda masih saja belum menguasai poin dalam mengemudi. Maka Anda A. Terus mencoba sampai Anda berhasil. B. Tergesa-gesa berlatih agar lolos ujian SIM. C. Mencoba untuk memahami dan menguasai walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama. D. Putus asa dan tidak mau berlatih lagi. E. Lebih baik minum kopi daripada harus pusing berlatih. Oke, ini yang dinilai jelas tentang kerja keras ya. Kerja keras atau tentang semangat. Semangat belajar ya, jangan mudah untuk putus asa. Ini yang paling jelek berarti yang mana? Yang D ya, ini jelas putus asa. Yang ini juga putus asa, malah ditinggal ngopi. Yang B ini juga kurang pas ya, tergesa-gesa itu juga kurang baik karena ada waktu luang, ada waktu sisa, ada waktu yang bisa digunakan. Ini kurang. Antara A sama C berarti mana yang paling baik? Yang A terus mencoba sampai berhasil, yang C mencoba untuk memahami. Nah, di sini kita kembali ke soal. Soal ini kan masalahnya Anda masih belum menguasai poinnya, belum menguasai poin pentingnya. Berarti kan belum paham dengan poin pentingnya. Sehingga jawabannya adalah yang C, yaitu memahami poin pentingnya tadi. Ini yang nilainya 5. Yang A ini yang nilainya 4. Seperti itu ya. Soal nomor 35, penelitian ilmiah yang Anda kerjakan seumur hidup Anda disangsikan oleh bukti baru dan sesama ilmuwan. Reaksi Anda disangsikan itu artinya adalah seperti diragukan gitu ya. Diragukan oleh bukti baru, kan seperti itu. Oke. A. Menerima bukti baru tersebut dengan ikhlas sebanyak yang Anda mampu ikhlaskan. B. Menolak temuan itu dan melanjutkan penelitian Anda. C. Mempelajari temuan tersebut apakah ada dasar untuk menggunakan pendekatan baru. D.
D. Mendatangi ilmuwan tersebut dan dengan tegas mengatakan kekecewaan Anda terhadap dirinya. E. Mengatakan pada semua orang bahwa ilmuwan tersebut hanya berbohong dan mengada-ada. Ini kan intinya tentang kemauan belajar berkelanjutan ya, berkelanjutan. Oke, kita cek yang A. Menerima bukti baru tersebut dengan ikhlas sebanyak yang Anda mampu ikhlaskan. Ini bisa positif. Yang B. Menolak temuan itu dan melanjutkan penelitian Anda. Ini bisa negatif, bisa positif ya. Kalau saya lebih ke negatif ini, karena dia tidak mau menerima informasi baru. Yang C. Mempelajari temuan tersebut, apakah ada dasar untuk menggunakan pendekatan baru. Ini juga positif, dia menerimanya dan mau belajar menggunakan pendekatan baru. Yang D. Mendatangi ilmuwan tersebut dan dengan tegas mengatakan kekecewaan Anda terhadap dirinya. Ini negatif ya, ini tidak mau menerima perubahan. Yang E. Mengatakan pada semua orang bahwa ilmuwan tersebut hanya berbohong dan mengada-ngada. Ini negatif, dia malah membuat sebuah isu kan gitu. Antara A sama C, ini yang paling pas yaitu yang C. Dia mau menerimanya dan mau menggunakannya untuk pendekatan yang baru. Ini 5, yang ini yang 4. Kalau yang A, dia hanya mengikhlaskannya saja. Tapi yang C ini dia mau menerimanya dan mau menggunakan pendekatan baru itu.